Halo semuanya, perkenalkan nama saya Margarita Sarah Victoria, NIM 062 dari Prodi SI 2019B. Di video kali ini, kita akan membahas tentang standarisasi jaringan komputer. Selamat mendengarkan. Standarisasi jaringan komputer. Sebenarnya apa sih itu? Standarisasi ini merupakan sebuah aturan main atau protokol yang digunakan agar semua hal atau pekerjaan dapat berjalan dengan baik. Nah, dalam standarisasi jaringan komputer ada dua model nih, OSI model dan TCP or IP model. Kenapa sih dibuat? Karena masalah utama dalam komunikasi komputer ini, mereka menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda, sehingga International Organization for Standardization atau ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai OSI model dan memiliki 7 layer, sedangkan TCP or IP itu memiliki 4 layer dan disebut juga sebagai DARPA model atau Internet model atau DoD model. Mengingat TCP or IP ini tuh protokol yang awalnya dikembangkan dari proyek ARPANET yang dimulai oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nah, layer di OSI model tuh kan ada 7 tuh. Yang ketujuh tuh yang paling atas namanya application layer, merupakan layer di mana terjadi interaksi antar muka end user dengan aplikasi yang bekerja menggunakan fungsionalitas jaringan. Contohnya kayak HTTP, FTP, dan SMTP. Terus di layer yang keenam ini ada presentation layer, yakni bekerja dengan mentranslasikan format data. Dan ada enkripsi dan deskripsi. Nah, layer yang kelima ini yaitu session layer, merupakan kayak awal pembicaraan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Layer ini tuh ada protokol name recognition, NFS, and SMB. Layer keempat yaitu transport layer, yaitu kayak pengiriman data, pemecahan data ke dalam paket-paket data, seperti memberikan nomor urut pada paket-paket data tersebut biar nyampe di tujuan dengan urut. Nah, gitulah pokoknya. Lalu di layer yang ketiga atau network layer ini tuh paket-paket yang berisi informasi IP, baik IP pengirim data maupun IP tujuan data. Dan layer ini tuh melakukan routing melalui internet networking dengan menggunakan router and switch. Yang kedua ada data link layer. Ini tuh formatnya kayak bit data, menentukan bagaimana bit ini tuh dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame. Selain itu, ini tuh terjadi koreksi kesalahan, flow control, pengamatan perangkat keras seperti halnya MAC address, dan menentukan bagaimana perangkat-perangkat jaringan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer itu beroperasi. Dan membagi level ini tuh menjadi 2 level anak, yaitu lapisan logical link control dan lapisan media access control atau MAC. Layer 1 physical layer itu mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan dan sinkronasi bit. Setelah itu tuh level ini juga mendefinisikan bagaimana network interface card dapat berinteraksi dengan media kabel tembaga, wireless, fiber optic, atau radio. Nah, kalau di TCP or IP model ini hanya memiliki 4 layer. Layer yang keempat yaitu application layer, fungsinya sama seperti OSI model. Lalu layer yang ketiga yaitu transport layer yang memiliki 2 protokol utama yaitu TCP dan UDP. Selanjutnya layer yang kedua, internet layer yang memiliki 1 protokol yaitu TCP or IP. Selanjutnya layer yang pertama yakni network access layer mendefinisikan protokol-protokol dan hardware-hardware yang digunakan dalam pengiriman data. Setelah itu, kita akan membahas tentang transport layer yang ada di TCP or IP model, yakni TCP dan UDP. Oke, kita masuk ke perbedaan TCP dan UDP.
Yang pertama yaitu TCP itu dapat diandalkan, sedangkan UDP tidak. Lalu TCP merupakan connection oriented atau berorientasi sambungan, di mana ada negosiasi dalam berkoneksi. Sedangkan UDP itu connectionless, tidak ada koneksi. Selanjutnya, segment retransmission and flow control through windowing. Maksudnya yaitu dapat ditransmisi ulang, di mana jika ada data yang dikirim rusak atau tidak terkirim, maka si penerima akan mereply bahwa itu rusak atau tidak masuk, sehingga sender akan mengirimnya ulang. Sedangkan UDP ini tuh tidak ada transmisi ulang, sehingga jika ada yang data yang rusak tidak akan diketahui. Selanjutnya, segment sequencing, di mana di TCP ini tuh datanya berurutan datang karena setiap data memiliki nomor identifier, dan prosesnya ini tuh lama karena terjadi transmisi ulang. Sedangkan di UDP ini no sequencing, mana tidak dapat dipastikan data mana yang sampai terlebih dahulu. Dan proses di UDP ini tuh cepat karena data sampai tanpa dicek terlebih dahulu apakah rusak atau tidak, dan karena transmisi ulang ini tidak ada. Selanjutnya, perbedaan antara TCP dan UDP yaitu TCP ini tuh menggunakan unicast, sedangkan UDP ini tuh menggunakan broadcast. Contohnya dalam TCP yaitu www, email, FTP, dan secure cell. Sedangkan di UDP itu ada VoIP. Oke, ini tuh salah satu contoh dari perbedaan TCP dan UDP yaitu connection oriented dan connectionless. Jadi kalau misalnya kliennya bilang error, data is corrupt, please resend. Nah, servernya akan mengirim ulang data tersebut. Sedangkan kalau di UDP datanya tuh kayak nggak ada pengiriman ulang, dan apapun mau masuk game mau nggak tetap dikirim terus gitu. Nah, sebenarnya ada perbedaan lagi nih satu di antara TCP dan UDP, yaitu handshake. Kalau di TCP tuh ada handshake atau kayak ibaratnya salaman. Kalau di UDP nggak punya. Nah, ada 3 teknik handshaking dalam TCP, yaitu SYN, SYN, egg. Jadi SYN kayak negosiasi atau handshake, dan egg. Sedangkan di UDP request, terus respon tanpa ada feedback kembali. Nah, gitu. Network protocol. Oke, network protocol atau protokol jaringan komputer adalah aturan yang ada dalam sebuah jaringan komputer yang harus ditaati oleh pihak pengirim dan penerima agar dapat saling berkomunikasi dan bertukar informasi meskipun memiliki sistem yang berbeda. Protokol memiliki banyak fungsi dalam jaringan komputer, dan tidak semua protokol mempunyai fungsi yang sama. Beberapa di antaranya fungsi sama tapi tingkatannya berbeda. Nah, fungsi protokol secara umum yakni menghubungkan pengirim dan penerima dalam berkomunikasi dan bertukar informasi. Fungsi lain dari protokol yakni ada encapsulation. Ini tuh sebagai pelengkap informasi yang akan dikirimkan bersama dengan alamat, kode-kode koneksi, dan lainnya. Paket data ini dinamakan dengan frame. Selanjutnya ada connection control, yaitu membangun hubungan komunikasi dari transmitter ke receiver untuk mengirim data dan mengakhiri hubungan. Selanjutnya ada flow control, yaitu mengatur perjalanan data dari transmitter ke receiver yang dilakukan dengan cara satu persatu guna membatasi jumlah data yang dikirimkan. Nah, ini tuh memiliki fitur stop and wait. Setelah itu ada error control, di mana mengawasi terjadinya kesalahan saat proses pengiriman data. Lalu ada fragmentasi, proses di mana pihak pengirim membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Selanjutnya ada reassembly, yakni sebuah proses di mana pihak penerima mengembalikan kembali paket-paket data menjadi satu paket yang lengkap. Dan yang terakhir nih, ada transmission service, yakni memberi pelayanan komunikasi data seputar prioritas dan keamanan data.
Sebagai contoh, prioritas paket, pengaturan batas koneksi, membatasi akses paket, mutu jaringan, dan lainnya. Selanjutnya yaitu jenis protokol. Bisa dilihat di sini ada berbagai jenis protokol, dimulai dari Ethernet, LocalTalk, Token Ring, FDDI, HTTPS, TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, dan FTP. Di sini bisa kita lihat fungsinya dan pengertiannya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang port. Dalam protokol TCP/IP, port adalah mekanisme yang mengizinkan sebuah komputer untuk mendukung beberapa sesi koneksi dengan komputer lainnya dan program di dalam jaringan. Mengidentifikasikan aplikasi dan layanan yang menggunakan koneksi di dalam jaringan TCP/IP dan dikenali dengan angka 16 bit atau 2 byte yang disebut dengan port number. Dalam segi penomorannya, port ini tuh dibagi menjadi 3 jenis. Nah, kali ini kita akan membahas 2 jenis aja. Yang pertama yaitu well-known port atau reserved port. Nah, port ini tuh berkisar antara 0 hingga 1023. Port ini tuh selalu merepresentasikan layanan jaringan yang sama dan ditetapkan oleh IANA. Ini tuh port yang dunia. Didefinisikan dalam RFC 1060. Nah, contohnya seperti berikut. Jeng jeng. Nah, yang kedua adalah registered port. Port ini digunakan oleh vendor-vendor komputer atau jaringan yang berbeda untuk mendukung aplikasi dan sistem operasi yang mereka buat. Kayak milik perusahaan gitu. Nah, ini tuh juga diketahui dan didaftarkan oleh IANA, tapi tidak dialokasikan secara permanen, sehingga vendor lainnya dapat menggunakan port number yang sama. Range port ini tuh berkisar dari 1024 hingga 49.151. Nah, contohnya seperti berikut. Nah, segitu dulu penjelasan tentang standarisasi jaringan komputer, and hope you guys like it. Bye bye. Terima kasih.